Ya, selamat berjumpa lagi dengan Oasi Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang cara siswa dan guru dalam melaksanakan asesmen sumatif akhir dengan menggunakan portofolio digital berbasis Google Sites. Seperti yang kita ketahui, salah satu cara ataupun teknik dalam menilai adalah portofolio, yang biasanya selama ini portofolio itu masih berupa hard copy. Maka untuk kali ini kita akan membahas portofolio digital yang berbasis teknologi informasi. Jadi seperti kita ketahui, portofolio digital ini bisa dibagi ada 4 jenis. Ada namanya portofolio berupa pameran atau presentasi, portofolio proses pembelajaran, portofolio penilaian, dan portofolio pendekatan berdasarkan hibrid yang merupakan campuran dari yang ketiga jenis portofolio ini. Namun untuk penilaian sumatif akhir kita kali ini, kita menggunakan portofolio penilaian. Jadi portofolio penilaian ini digunakan untuk akuntabilitas, jadi mendokumentasikan apa yang telah pelajari oleh siswa atau menunjukkan bahwa mereka telah menguasai elemen kurikulum tertentu. Jadi portofolio penilaian ini dikembangkan pada akhir pembelajaran sebagai bukti pembelajaran, kemudian juga penilaiannya menggunakan rubrik untuk kualitas siswa. Kemudian mereka siswa mengumpulkan, memamerkan produk kerjanya, kemudian juga harus melakukan merefleksi pengalaman dan kemajuan belajarnya, dan nanti akan ada komentar, umpan balik dari teman sejak maupun orang tua dalam bentuk umpan balik formatif. Kemudian untuk kegiatan perbaikan dan sebagainya, guru siswa dapat tanggung jawab sendiri mencanangkan langkah pembelajaran selanjutnya. Dan sisi lain, peserta juga untuk uh, guru ya melakukan pengajaran mereka dalam tingkat pengetahuan untuk preferensi siswa saat ini. Kemudian dalam hal melakukan refleksi, jadi bukan sekedar merangkum saja apa yang telah dipelajari siswa, tapi sebaiknya siswa menyadari kemajuan pelajarannya, menetapkan tujuan yang bermanfaat untuk ke depan, kemudian mengevaluasi diri sendiri, termasuk juga apa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian refleksi diri ini juga terbuka untuk kritik masukan orang lain. Dan ini nanti kita buat dalam umpan balik. Kemudian juga dukungan guru dan sebagainya. Dan melibatkan siswa dalam pemberian umpan balik termasuk jawab orang tua ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dalam merefleksikan diri. Jadi baiknya para pemirsa, baik itu guru maupun siswa, kita langsung saja melihat seperti apa portofolio yang akan kita tampilkan. Nah, seperti kita ketahui, di dalam portofolio digital yang kita buat, ada beberapa komponen yang harus dipersyaratkan, terutama ada mata pelajarannya. Di dalam mata pelajaran ini, sesuai dengan kurikulum Merdeka, ada 3 kelompok. Ada kelompok mata pelajaran yang mata pelajaran umum, kemudian ada kelompok mata pelajaran pilihan, dan muatan lokal. Yang umum ini termasuk pendidikan agama, sampai nanti IPS, IPA, bahasa Inggris, sampai PJ lokal. Kemudian kalau mata pelajaran yang berupa mata pelajaran pilihan, kalau untuk kelas 10 itu adalah seni atau prakarya. Tapi kalau untuk kelas 11 fase F, itu nanti akan ada mata pelajaran tertentu yang mereka pilih. Dan sisanya itu nanti adalah mata pelajaran muatan lokal. Kemudian di dalam portofolio digital juga sebaiknya ada profil belajar siswa atau profil siswa dulu. Ini dibagi antara lain adalah profil belajar, riwayat pendidikan, adakah pekerjaan sukarelawan, kemudian rencana pengembangan dirinya, kemudian bukti kompetensi atau prestasinya. Misalnya kalau profil belajar ini termasuklah nanti di dalamnya adalah kita lihat seperti ini, profil belajar ini di dalamnya itu misalnya gaya belajarnya seperti apa. Jadi untuk siswa sekalian diharapkan mengisi gaya belajarnya sesuai dengan hasil psikotes atau kuesioner dilakukan oleh guru BK atau guru mata pelajaran. Silakan diisi di sini. Kemudian jenis kecerdasannya, preferensi lingkungan belajarnya, kemudian pengaruh budaya dan sebagainya. Ini yang harus ada di dalam portofolio digital berbasis site ini. Kemudian ada juga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kalau kelas 10 itu ada 3 tema, kalau kelas 11 2 tema,
di-upload juga di sini apa-apa yang sudah dilakukan. Kemudian ada eskul dan lain-lainnya. Ini juga sebagai tambahan. Inilah komponen-komponen yang harus ada di dalam portofolio digital. Coba kita lihat, di dalam mata pelajaran pun, kita mencoba untuk ada refleksi ataupun komentar. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, bukti hasil penugasan, kemudian juga ada penilaian formatif, sumatif, berupa gambar kah, atau berupa video, atau presentasi, dan sebagainya. Itu diupload, diletakkan di sini. Ini contohnya berupa gambar, yang berupa esai. Maka di sini harus nanti ada judulnya. Judulnya, penugasannya mungkin esai apa, begitu ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian siswa harus melakukan refleksi penugasan ini, melakukan refleksi diri terhadap pengalaman yang telah diperoleh dari kegiatan tersebut, kemudian menilai sendiri kemajuannya, mencapai penerapan untuk sehari-hari dan sebagainya. Ini harus diisi oleh siswa. Dia jelaskan di samping gambar ini ada juga nanti refleksinya. Kemudian video, kalau dia berupa video diupload pada channel YouTube-nya, kemudian ditampilkan di halaman ini dengan bentuk embed. Dan tidak kalah pentingnya, di bawah setiap semester, kalau ini misalnya semester 1 ataupun semester 2, maka dari semua tugas di mata pelajaran agama Islam seperti ini, di bawahnya ada umpan balik. Dan di sini sudah kami beri catatan apa-apa saja yang perlu dilakukan. Bisa umpan balik dari guru, sesama siswa, teman sejawat, ataupun orang tua. Maka di sini akan dinilailah nanti seperti apa umpan balik diberikan. Seperti kita ketahui, Google Site ini tidak menyediakan untuk format umpan balik ataupun fitur tentang umpan balik yang berupa komentar ini. Maka anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, untuk khusus cara memasukkan fitur untuk komentar umpan balik ini, bisa dilihat di channel YouTube kami dan silakan dipelajari seperti apa cara untuk memasukkan kolom komentar ini. Jadi inilah kira-kira yang perlu dibuat dan dilakukan oleh siswa sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Kalau untuk mata pelajarannya ada kelompok seperti dijelaskan tadi, dari pendidikan agama, Pancasila. Nah, ini harus seperti itu semuanya dimuat di dalam portofolio digital siswa, dan itu menjadi salah satu untuk penilaian yang dilakukan oleh guru. Ini dari sisi portofolio digitalnya. Coba kita lihat dari sisi rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya mempunyai 10 kriteria. Ya, kriterianya itu adalah kelengkapan komponen, jumlah dokumen yang diupload, jenis dan ragam, sampai refleksi, umpan balik, sampai komponen multimedianya. Kemudian kategorinya ada kurang, cukup, memuaskan, dan sangat memuaskan. Ada 4. Jadi nanti yang kriteria ada 10, kemudian kategorinya 4. Kalau semuanya baik, maka nilai dari siswa maksimal itu adalah 40. Nah, dan nanti ini misalnya ada kategorinya nilainya memuaskan, ada yang cukup, maka nanti misalnya nilainya hanya 15 bagi 40 kali 100. Maka inilah yang nilai untuk nilai sumatif akhirnya yang akan dimasukkan ke rapor. Jadi di sini bisa juga dilihat apa-apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru dan siswa. Misalnya dalam hal refleksi siswa, refleksi seperti apa sih yang kategorinya sangat memuaskan, kemudian umpan balik seperti apa. Nah, misalnya gini, kalau untuk refleksi, yang bagus itu adalah semua refleksi dengan jelas, menjelaskan bagaimana dokumen menunjukkan perkembangannya, kompetensi pencapaiannya, termasuk tujuan untuk pembelajaran kelanjutan, dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau umpan balik yang bagus adalah umpan balik berupa komentar atau saran atau masukan dari guru, teman sejawat, dan orang tua yang berdampak dalam meningkatkan kinerja siswa yang bersangkutan. Jadi di sini bukan hanya umpan balik dari guru saja. Diharapkan ada umpan balik dari teman sejawat juga dan orang tua juga. Maka poinnya ini adalah 4. Nah, seperti inilah kira-kira rubrik penilaian dari penilaian portofolio digital yang kita gunakan untuk penilaian sumatif akhir di semester 2 ini.
Maka untuk anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, ini semua harus menjadi perhatian sehingga nanti ketika penilaian sumatif akhir menggunakan portofolio digital, menggunakan Google Site ini bisa lebih meningkat dibandingkan semester-semester lalu untuk penilaian anak-anak kita. Demikianlah penjelasan kami tentang penilaian portofolio digital yang dijadikan adalah penilaian sumatif akhir yang berbasis Google Site. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam dari OAC Pembelajaran.